Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video selanjutnya ya. Kali ini kita akan coba bahas tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Oke. Jadi berdasarkan chapter-chapter sebelumnya kita tahu bahwa setiap negara dalam proses pembangunan mereka ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan juga tinggi, yang tinggi dan juga cepat ya. Banyak indikatornya, antara lain ada GNI, Gross National Income, terus bisa juga kita lihat dari GDP, dari GNI per kapita maupun GDP per kapita ya. Nah, selanjutnya ternyata dalam proses pertumbuhan tadi, setiap negara berkembang itu memiliki masalah yang hampir sama. Oke, apa masalahnya? Jadi masalahnya itu adalah siapa yang berperan dalam pertumbuhan si ekonomi ya. Apakah yang berperan itu hanya sebagian besar penduduk, atau yang berperan itu adalah sebagian kecil penduduknya saja? Jika yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi itu adalah sebagian besar penduduk, maka si pertumbuhan itu otomatis ya, si pertumbuhan ekonomi tadi itu dapat dinikmati oleh banyak kalangan ya. Tapi apabila si pertumbuhan ekonomi ini hanya dimainkan oleh sebagian kecil penduduk, maka dampaknya adalah ya pertumbuhan ekonomi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja ya. Itu dia. Nah, jika si sebagian kecil penduduk ini hanya yang berperan jadi jika eh, dalam pertumbuhan ekonomi yang berperan itu hanya sebagian kecil penduduk, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah ya masalah ketimpangan pendapatan dan atau masalah kemiskinan mungkin ya. Karena misalkan hanya orang-orang kaya saja ini nanti yang bisa berperan, sehingga hanya dan yang menikmati itu juga hanya orang-orang kaya ini saja ya. Ada beberapa pihak, orang-orang tertentu yang nggak bisa ikut berperan dan tidak bisa ikut menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut ya. Itu yang menjadi masalah. Sedangkan yang baik itu adalah jika si pertumbuhan ekonomi ini dilakukan oleh yang berperan adalah sebagian besar penduduk atau jumlah orang yang banyak, semua kalangan yang berperan ya, nggak hanya kalangan tertentu saja yang bisa berperan. Jika itu yang terjadi, maka ya pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati oleh semua kalangan, nggak hanya orang-orang tertentu saja ya. Nah, di chapter ini kita akan coba bahas lebih dalam tentang masalah ketimpangan dan juga ketimpangan pendapatan ya, dan juga kemiskinan. Lalu untuk mengawalinya ada beberapa pertanyaan, ini ada 7 pertanyaan ya untuk mengawali si chapter ini. Yang pertama adalah uh, bagaimana si ketimpangan dan kemiskinan itu diukur. Ya, nanti kita coba bahas ini, ada Gini rasio, ada Palma rasio, terus ada decile dispersion, ada macam-macam lah. Nanti kita coba lihat ya. Lalu yang kedua, seberapa besar si ketimpangan pendapatan di negara berkembang? Ya, berapa sih angkanya, berapa dibandingkan dengan di negara maju? Nanti kita coba lihat juga. Terus apa kaitannya ketimpangan pendapatan ini dengan kemiskinan absolut ya? Yang ketiga, siapa yang termasuk dalam golongan miskin? Lalu apa karakteristik ekonominya? Ini juga nanti akan kita bahas. Yang keempat, pertanyaannya adalah siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi? Nah, ini tadi nih yang uh, bagian awal tadi ya. Apakah ada sebagian penduduk saja yang bisa menikmati atau memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, atau semua penduduk yang bisa menikmati? Oke, semua kalangan maksudnya ya. Lalu yang kelima, apakah pertumbuhan ekonomi yang cepat hanya dapat dicapai dengan mengorbankan pemerataan? Ya, artinya seperti ini. Artinya ketika si suatu negara ini ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cepat, ya, apakah dia harus mengorbankan si ketimpangan tadi, atau dia harus menghadapi si inequality yang tinggi, atau sebaliknya, jangan-jangan ketika si negara ini melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan si ketimpangan, dan pada akhirnya si ketimpangan ini yang akan berkontribusi terhadap si pertumbuhan ekonomi ya. Ini nanti akan coba kita bahas ya, yang mana yang terjadi, yang atas atau yang bawah ya. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke. Lalu yang keenam pertanyaannya adalah
Apa ruginya jika suatu negara itu memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi? Nanti kita juga coba bahas itu. Yang ketujuh, ini bicara tentang kebijakan, ya. Kebijakan apa yang diperoleh untuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah di negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan absolut maupun ketimpangan pendapatan. Oke. Ayo, yang pertama, bagaimana ketimpangan dan kemiskinan diukur? Saya akan coba bahas dulu yang ketimpangan, baru setelah itu yang kemiskinan, ya. Oke, ketimpangan pendapatan. Nama lainnya biasa sering juga disebut dengan ini, ketimpangan pendapatan perseorangan atau personal distribution of income. Lalu sering juga disebut dengan distribusi ukuran pendapatan atau distribution of income, ya. Yang kita ukur di sini adalah ketimpangan pendapatan. Oke, jadi nanti yang dilihat adalah seberapa banyak pendapatan yang bisa diterima oleh seseorang atau oleh rumah tangga, ya, biasanya. Kita tidak mempedulikan dari mana sumbernya. Oke, kita nggak peduli nih si sumber pendapatannya itu dari mana. Misalkan seseorang kan, ya normalnya mereka menerima gaji, ya, tapi ada juga orang-orang yang punya deposito, orang yang punya tabungan sehingga mereka menerima bunga, ya, atau mereka penduduk yang punya saham mereka juga punya bunga, kan. Terus misalkan kita juga nggak peduli nih, misalkan seseorang punya lahan terus lahannya disewakan untuk jadi kos-kosan atau untuk jadi pabrik, dan sehingga dari hasil sewanya itu si orang tersebut menerima pendapatan tambahan atau tambahan pendapatan. Nah, itu kita juga nggak peduliin, ya. Nah, oke, lalu yang selanjutnya ada hadiah dan juga warisan, ya. Kita nggak peduli dengan hal tersebut. Yang kita pedulikan adalah seberapa banyak pendapatan yang bisa diterima oleh seseorang. Oke, nah yang selanjutnya kita juga nggak peduli terhadap waktu kerja yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan pendapatan, ya, memperoleh pendapatan. Misalkan ini ada dua orang nih, ada Dita dan ada Fitra, ya. Dita, ada Fitra, ya. Katakanlah si Dita dan Fitra ini keduanya memperoleh pendapatan sama-sama 10 juta per bulan, oke. Tapi untuk mendapatkan 10 juta per bulan ini, si Dita ini membutuhkan 15 jam per hari untuk bekerja. Sedangkan si Fitra, katakanlah dia punya saham banyak, punya warisan, dan lain sebagainya, sehingga untuk mendapatkan 10 juta per bulan, dia hanya butuh waktu selama 2 jam per hari, ya. Nah, si 15 versus 12 jam ini kita nggak peduliin. Oke, yang kita pedulikan itu adalah si 10 jutanya ini, ya, atau seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh si Dita dan Fitra, gitu. Terus selanjutnya, karena kita lagi mengukur ketimbangan pendapatan, jadi si Dita dan Fitra ini kan mereka pendapatannya sama, ya, walaupun jam kerjanya berbeda, oke. Dan ketika mereka memiliki pendapatan yang sama, nanti si Dita dan Fitra ini keduanya akan dimasukkan ke dalam satu kelompok kategori pendapatan yang sama, ya, karena income-nya sama. Kita nggak peduli walaupun si Dita bekerja 15 jam per hari, Fitra hanya 2 jam, kita nggak peduli. Yang penting keduanya memiliki income yang sama, dan kita akan masukkan keduanya ke dalam satu kelompok atau kategori pendapatan yang sama, seperti itu, ya. Lalu bagaimana sih ketimpangan itu diukur? Oke, biasanya suatu negara itu dia akan melakukan survei, ya. Misalkan kalau di Indonesia ada BPS biasanya yang melakukan survei, ya. Nah, katakanlah ada 1 juta penduduk gitu di survei untuk menghitung ketimpangan pendapatan, ya. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan setelah melakukan survei itu adalah mengurutkan si individu berdasarkan pendapatan yang diterima, oke. Kita urutin nih dari yang pendapatan terkecil sampai dengan yang pendapatan terbesar. Setelah diurutkan, lalu kita bagi si responden dalam survei tadi atau si populasi misalkan, ya, menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Ya, saya bisa bagi menjadi 10 kelompok, nanti itu biasa disebut juga dengan desil, dan saya juga bisa bagi menjadi 5 kelompok, ya, atau nanti biasa disebut juga dengan kuintil. Oke, setelah dikelompokkan, maka tahap selanjutnya itu adalah menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari total pendapatan
nasional ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ada tabel 5.1 ya, tabel ini saya ambil dari buku. Oke. Lalu di tabel ini kalau teman-teman lihat ini ada individu sebanyak 20 ya. Dan individu ini bisa juga diganti dengan rumah tangga misalkan. Oke. Lalu si 20 individu ini kita urutkan berdasarkan besaran pendapatan ya, sehingga kita dapat nih kan dari yang pendapatan terkecil nih sampai yang pendapatannya terbesar yang ini kita urutkan. Oke. Seperti itu. Lalu tahap selanjutnya adalah kita kelompokkan si individu ini berdasarkan pendapatannya ya. Saya akan mengelompokkan menjadi saya akan mengelompokkan berdasarkan 5 kelompok dan 10 kelompok. Yang 5 itu tadi biasanya disebut dengan kuintil, dan yang 10 kelompok itu nanti biasanya disebut juga dengan desil. Oke. Coba saya bedakan yang kuintil itu warna ungu dan yang desil warna orange. Oke. Saya coba jelaskan dulu yang kuintil ya. Jadi ketika saya membagi si kelompok pendapatan ini menjadi kuintil, berarti dari 20 orang itu saya bagi menjadi 5, berarti masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Ini kelompok pertama, ya kan? Lalu yang ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, lalu yang ini kelompok keempat, dan yang terakhir ini adalah kelompok 5. Oke. Seperti itu ya. Setelah saya kelompokkan, nah yang kuintil pertama ini, yang ini biasa juga disebut dengan 20% populasi pendapatan terbawah ya, atau biasa juga disebut dengan 20% penduduk termiskin. Oke. Lalu kalau yang kelompok keempat, yang ini biasa juga disebut dengan 20% penduduk terkaya. Oke, jadi kalau besok-besok teman-teman dengar di berita misalkan 20% penduduk termiskin mengalami kesulitan bla 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 bla, atau 20% penduduk terkaya menyumbang di GDP sebesar bla bla bla, ya inilah 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Jadi kita bahas dulu yang pertama, 20% penduduk termiskin. Oke. Jadi si 20% penduduk termiskin ini ternyata mereka ini, kalau berdasarkan data yang ada di tabel ini ya, mereka hanya menerima 5% dari total pendapatan nasional. Oke, atau yang ini nih, mereka hanya menikmati 5% dari total pendapatan nasional. Dari mana angka 5 ini? Angka 5 ini adalah penjumlahan dari si masing-masing pendapatan si individu tadi ya, atau 0,8 ini ntar ditambah dengan 1,0 ditambah 1,4 ditambah lagi 1,8. Oke, maka nanti hasilnya adalah sama dengan 5. Dan berarti 20% populasi terbawah pada skala pendapatan atau 20% penduduk termiskin tadi, mereka hanya menikmati atau hanya menerima sebesar 5% dari total pendapatan nasional ya. Lalu yang penduduk terkaya seperti apa? Ya sama, yang penduduk terkaya ini dia yang penduduk terkaya mereka ini menikmati 51% dari pendapatan nasional ya. Ini adalah 10,5 ditambah 12 ditambah 12,0 ya, ditambah 13,5 ditambah 15. Oke. Ntar hasilnya adalah sama dengan 51 ya. Terus timpang nggak Pak? Timpang dong ya. 4 orang yang termiskin ini hanya menikmati 5% dari total pendapatan nasional, sedangkan yang 20% atau 4 orang terkaya ini mereka ini menikmati 51% total pendapatan nasional, atau menikmati setengahnya dari total pendapatan nasional. Jelas ini sebuah ketimpangan ya menurut tabel ini, berdasarkan tabel ini, walaupun ini hanya contoh ya. Nah, lalu gimana dengan yang desil Pak? Nah, coba saya bersihkan dulu ya. Sebentar.
Oke, kalau yang desil konsepnya sama sebenarnya. Ya, karena kita bagi mereka menjadi 10 kelompok, berarti dari 20 orang itu satu kelompoknya terdiri atas 2 orang ya. Ini adalah kelompok pertama, oke. Ini kelompok kedua sampai paling bawah nanti. Ini kelompok ke-10 berarti ya, ini pendapatannya. Ini pendapatan di kelompok pertama, ini kelompok kedua sampai dengan pendapatan di kelompok ke-10, oke. Nah, lalu ternyata ya, sorry sebelumnya. Nah, jadi yang kelompok pertama, kelompok yang ini ya, ini adalah kelompok penduduk 10% termiskin. Oke, kalau yang tadi kan 20% ya. Kalau yang ini 10% termiskin. Lalu yang ini dia adalah kelompok 10% penduduk terkaya. Oke, atau yang income-nya tertinggi. Oke. Nah, dan 10% termiskin ini mereka menikmati 1,8 dari total 1,8% dari total pendapatan nasional, atau dia adalah 0,8 ditambah 1 ya, sama dengan 1,8. Sedangkan penduduk 10% terkaya ini mereka menikmati 28,5% ya dari total pendapatan nasional, atau uh, ini adalah 13,5 ditambah 15 ya, sama dengan segini nih. Ya 2,8 seperti itu. Oke, coba saya bersihkan sebentar. Lalu yang selanjutnya, terdapat satu ukuran umum untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan ya. Biasanya dia diukur dengan merasiokan antara 20% penduduk terkaya dengan 40% penduduk termiskin. Oke, yang ini nih. Ya. Dan ketika kita merasiokan tadi 20% terkaya dengan 40% termiskin, ini biasanya disebut juga dengan rasio Kuznets, atau yang orang yang menemukannya itu adalah si Simon Kuznets yang ini nih. Ya, si Simon Kuznets. Dia adalah salah satu pemenang Nobel, ya. Dan ini hitungannya 20% terkaya dibagi dengan 40% termiskin. Income-nya ya yang dibagi. Jadi kalau misalkan tadi kita punya ini data yang ini, 20% terkaya itu adalah yang ini ya. Ini kan 20% terkaya tadi ya. Dan yang ini sampai sini, sorry, ini adalah 40% termiskin. Oke. Nah, kita bagi. Jadi yang 20% terkaya itu dari sini ke sini kan, atau sama dengan yang ini. Sedangkan yang 40% termiskin itu dari sini sampai sini, atau ini ditambah dengan ini. Ya. Jadi kita punya di sini adalah 51 dibagi 5 tambah 9, atau ini sama dengan 51 dibagi 14 sama dengan 3,64. Ya, seperti itu cara menghitungnya si rasio Kuznets tadi. Oke. Terus bagaimana cara interpretasinya? Interpretasinya seperti ini. Jadi si 20% penduduk terkaya itu mereka menikmati, ini nih interpretasi ya. 20% penduduk terkaya menikmati 3,64 kali bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40% penduduk termiskin. Seperti itu cara bacanya ya. Lalu ada hal penting lagi. Jadi si rasio Kuznets ini nilainya berkisar antara 0 sampai dengan tahingga ya. Tahingga. Jadi bisa berapapun nilainya. Oke. Kalau 0 itu dia semakin kecil, dia semakin menunjukkan tingkat inequality yang semakin rendah. Oke, semakin 0 dia semakin rendah, dan semakin tinggi berarti semakin timpang kan. Seperti itu. Oke, itu tadi rasio Kuznets. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut juga dengan decile dispersion ratio. Oke, decile dispersion ratio ini konsepnya sama sebenarnya. Hanya kalau yang tadi kita membagi 20% dengan terkaya dengan 40% termiskin. Kalau yang ini hanya 10% terkaya dibagi dengan 10% termiskin ya. Yang ini nih. Oke. Nah, secara
perhitungan itu seperti itu, 10% terkaya dibagi 10% termiskin, atau si decile dispersion ratio itu adalah rasio pembagian pendapatan nasional ya dari 10% penduduk terkaya terhadap 10% penduduk termiskin. Yang ini, oke, itu decile dispersion ratio, oke. Dan misalkan kita punya angka si decile dispersion ini sebesar 2 misalkan ya. Ini nih. Oke. Gimana cara bacanya? Jadi ketika nilai decile dispersionnya 2 itu gimana cara bacanya ya? Jadi penduduk 10% terkaya, mereka ini menikmati dua kali bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan penduduk 10% termiskin. Seperti itu ya. Dan sama angkanya itu berkisar dari 0 sampai dengan tak hingga. Oke. Semakin mendekati 0 berarti ketimpangannya semakin kecil. Oke, inequality-nya semakin kecil. Semakin besar angkanya, maka ketimpangannya akan semakin besar. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya rasio Palma, Palma rasio ya. Ini yang buatnya namanya si Gabriel Palma. Oke. Nah, si Palma konsepnya sama, hanya yang berbeda persentasenya aja. Kalau yang Palma ini dia membagi 10% terkaya dengan 40% termiskin ya. Jadi misalkan si Palma rasionya nilainya adalah sama dengan 3 nih misalkan. Yang ini, oke. Berarti cara bacanya adalah penduduk 10% terkaya menikmati 3 kali bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan penduduk 40% terendah. Seperti itu ya cara bacanya. Oke. Nah, tolong ini diingat nih, ada 3 rasio berarti kan. Tadi rasio Kuznets, decile dispersion, dan Palma rasio. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya Lorenz curve atau kurva Lorenz. Ya, ini yang paling sering banget digunakan sebenarnya untuk mengukur ketimpangan. Oke, dibandingkan beberapa variabel sebelumnya ya. Oke, si kurva Lorenz atau Lorenz curve ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini ada figur 5.1. Figur ini juga saya ambil dari buku. Oke, jadi teman-teman bisa lihat juga di PDF-nya, di e-book-nya atau di bukunya. Si sumbu horizontalnya itu dia menunjukkan jumlah penerima pendapatan, ya, persentase kumulatif ya satuannya. Lalu yang sumbu vertikalnya, itu dia adalah bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk, ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal berarti ya. Seperti itu. Nah, sedangkan ada satu lagi garis diagonalnya, ya, garis diagonal 45 derajatnya ini itu disebut juga dengan garis pemerataan atau line of equality ya. Si garis ini merupakan menunjukkan pemerataan sempurna dalam distribusi ukuran pendapatan. Oke. Sedangkan si Lorenz curve dia menyatakan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang diterima. Oke. Semakin jauh jarak dari kurva Lorenz dengan garis diagonal, oke, maka ketimpangannya itu semakin tinggi. Dan semakin dekat jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka ketimpangannya itu semakin rendah. Contohnya seperti ini di grafik ini ya. Ini kan kalau yang atas makin jauh kurva Lorenz dengan garis diagonal, ini adalah yang ini grafik B ya. Sedangkan yang semakin dekat jarak dari kurva Lorenz dengan kurva diagonal itu adalah yang grafik A. Oke, yang di grafik B ini kan jaraknya lebih jauh ya daripada yang di grafik A. Ya, sehingga yang ini dia menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi daripada yang sebelah sini ya. Daripada yang grafik A. Seperti itu. Oke. Itu tadi Lorenz curve ya. Jadi jaraknya ini mempengaruhi besaran ketimpangannya ya. Kalau yang jaraknya semakin jauh, yang ini jaraknya semakin jauh nih, maka ketimpangannya itu semakin tinggi. Kalau yang jaraknya semakin dekat, maka ketimpangannya semakin rendah. Seperti itu ya. Lalu
Nah, bagaimana jika kurvanya seperti ini bentuknya? Ya, kita bingung kan membandingkan yang B dengan yang C. Kurva Lorenz yang B dengan kurva Lorenz yang C. Mana yang memiliki ketimpangan yang lebih tinggi? Ya. Nah, untuk membedakannya, ini B versus C, kita bisa menggunakan si Gini rasio. Oke, Gini rasio itu dia mengukur ini luas antara kurva Lorenz dengan line of equality. Ya, atau yang ini adalah ditunjukkan oleh si huruf A ini, luas darah ini ya, yang warna biru. Oke. Jadi Gini rasio itu adalah perangkat untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif di suatu negara atau wilayah ya. Ketimpangan pendapatan relatif ya. Angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 ini ya. Ketika angkanya 0 berarti dia adalah perfect equality atau distribusinya merata ya. Atau bisa juga kalau kita bilang angka dari si Gini ini mendekati 0, semakin mendekati 0 berarti si ketimpangannya atau inequality-nya itu semakin rendah. Oke. Sedangkan kalau si Gini rasio itu angkanya sebesar 1, ya, berarti dia adalah perfect inequality atau ketimpangan yang sempurna. Ya, dan ketika si Gini rasio atau koefisien Gini itu angkanya mendekati 1, maka inequality-nya akan semakin tinggi. Oke. Contohnya seperti ini. Ini kalau si buku Todaro dia bilang bahwa ini ya, kalau Gini rasionya itu nilainya berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,7, maka ketimpangannya tinggi ya. Jadi misalkan ada negara nih nilai Gini rasionya 0,6, maka si negara tersebut bisa dibilang bahwa tingkat ketimpangannya tinggi ya. Sedangkan negara yang memiliki Gini rasio antara 0,2 dan 0,35 berarti dia memiliki tingkat ketimpangan yang rendah seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau gitu ini bisa kita jawab dong, mana yang lebih timpang ya kan? Yang B atau yang C? Ya, kita tinggal hitung masing-masing ya. Gini yang kurva B berapa? Oke. Gini untuk kurva B berapa dan Gini untuk kurva C berapa gitu kan? Ini bisa dihitung kan? Ketika dapat angkanya berarti kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, B atau yang C, seperti itu. Oke, jadi kita walaupun di grafik ini kita sedikit bingung ya mana yang lebih timpang, tapi ketika kita punya nominal ya, angka pastinya ya, kita bisa membandingkan. Ternyata misalkan ternyata yang C ini lebih timpang, atau Gini rasionya misalkan ya, ini misalkan si Gini yang di C ini lebih tinggi daripada si Gini yang di B, berarti yang lebih timpang adalah si kurva yang C, kurva Lorenz yang C yang lebih timpang gitu kan. Ini quality di kurva C itu yang lebih timpang, yang ketimpangannya lebih tinggi. Oke, atau kalau sebaliknya misalkan si Gini rasio di kurva Lorenz yang B ini dia lebih besar daripada Gini rasio di kurva Lorenz yang C. Berarti kalau ini kita bisa bilang bahwa si inequality atau ketimpangan di Lorenz curve yang B itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan inequality untuk kurva Lorenz yang C. Seperti itu ya cara membedakannya. Oke, itulah Lorenz curve dan Gini rasio. Dan perlu teman-teman ketahui, Gini rasio itu adalah indikator yang paling umum digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan. Oke. Jadi kalau hampir di mana-mana ya, hampir semua negara untuk melihat ketimpangannya pasti kita melihat Gini rasionya. Gini rasio ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kalau kita mau mengukur ketimpangan di Indonesia, oke, kita itu kalau tadi kan kita bicara tentang ketimpangan pendapatan ya. Tapi untuk negara maju dan terutama di Indonesia, ya, kita bakal mengukur si income atau pendapatannya itu dengan menggunakan ini expenditure atau pengeluaran ya. Karena pada dasarnya kan
sebenarnya uh, income itu sama dengan expenditure ya. Mungkin dari mulai semester pertama kita juga udah tahu bahwa income dalam ilmu ekonomi, income itu adalah expenditures atau income sama dengan expenditure ya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman lupa bisa dibuka lagi buku buku PIE mikro ya mungkin ya atau PIE makronya ya. Nah, lalu ketimpangan di Indonesia tadi kan udah saya bilang bahwa dia diukur dengan menggunakan expenditure ya. Untuk mengukur si ketimpangan nanti kita bisa menggunakan data Susenas ya. Bukan bisa sih, memang Gini rasio di Indonesia atau ketimpangan di Indonesia itu dihitung pasti dengan menggunakan data Susenas ya. Si data Susenas ini representatif terhadap populasi Indonesia karena dia mensurvei hampir 300.000 rumah tangga atau sekitar 1 juta individu Susenas ini ya, dan kita bisa hitung macam-macam, kita bisa bikin dia dalam skala nasional terus nanti kita pecah nih gimana Gini rasio di rural, gimana Gini rasio di perkotaan gitu ya. Kita bisa bandingin mana yang lebih tinggi gitu kan, atau kita juga bisa gunakan si Susenas tadi untuk menghitung Gini rasio di provinsi misalkan ya. Sini ya kita bandingin nanti provinsi mana yang paling timpang pendapatannya, atau di satuan yang lebih kecil lagi. Ini yang terkecil sebenarnya kalau dengan menggunakan Susenas menghitung Gini itu adalah tingkat kabupaten kota ya. Nah, ketika teman-teman tertarik untuk menghitung ketimpangan di Indonesia, ada baiknya teman-teman baca paper dari ini Prof. Arif Ansori ya. Nanti saya akan coba tunjukkan paper beliau, oke? Yang si Prof. Arif ini dia menghitung ketimpangan Indonesia dengan menggunakan Susenas ya. Bahkan dia nggak cuma menghitung Gini rasio, dia juga menghitung Palma rasio juga ya. Decile dispersion dan Palma, oke? Nah, jadi perlu diingat tadi kita udah punya beberapa indikator ya untuk menunjukkan ketimpangan, oke? Yang pertama adalah Yang pertama tadi adalah desil, lalu decile dispersion, lalu yang kedua ada Palma rasio, dan yang ketiga ada Gini rasio ya. Tolong ini diingat. Saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menghitung ketiganya. Oke. Oke. Selanjutnya tadi saya akan coba kasih lihat bagaimana sih ketimpangan Indonesia itu diukur ya. Tapi sebelumnya saya akan kasih sedikit contoh gimana cara bikin ini Lorenz curve tadi ya dari data kecil misalkan yang kita punya ya. Misalkan dengan menggunakan Excel dulu nih ya. Nah, di sini saya punya data 10 rumah tangga. Oke. 10 rumah tangga. Terus kita juga punya pendapatan si rumah tangga ini di tahun pertama sama katakanlah ini periode pertama dan ini si periode kedua. Oke. Berarti di sini saya punya totalnya adalah 10 rumah tangga kan, dan saya punya total dari si pendapatan rumah tangga 10 rumah tangga ini adalah sebesar segini ya di periode pertama, dan ini total pendapatan rumah tangga di periode kedua. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengelompokkan si household ini berdasarkan 10 berdasarkan desil ya, berarti 10 kelompok. Tapi karena kebenaran jumlah householdnya ada 10, berarti saya akan berarti masing-masing kelompok itu terdiri dari satu rumah tangga ya. Ini ada contoh aja kebenaran ya. Tahap selanjutnya saya akan coba hitung kumulatif populasinya. Berarti ini adalah 0, terus ini adalah sama dengan ini 1 dibagi total ya, total rumah tangganya dia ada 10 kan. Ini 0,1 sampai segini ya, 0,1, 0,2 sampai dengan 1. Oke, terus tahap selanjutnya saya akan mengukur yang ini dulu, periode pertama dulu ya, baru nanti tahap selanjutnya periode kedua. Oke, yang di periode pertama itu persentase dari income dia adalah ini kan, sama dengan ini dibagi ini
adalah persentase income-nya ya terhadap pendapatan total ya, pendapatan nasional. Katakanlah ini suatu negara tapi dia hanya 10 orang, terdiri dari 10 rumah tangga aja, oke. Ini kan hanya contoh ya. Lalu kita juga hitung kumulatif populasinya ya. Berarti ini sama dengan 0. Lalu yang ini adalah sama dengan 0 ditambah ini. Oke. Coba saya besarkan dikit nih. Ya. Ini. Lalu yang bawahnya ini adalah ini ditambah dengan ini. Oke. Dan seterusnya ya. Ini kalau saya terusin jadi seperti ini. Oke. Sorry, sebentar. Lobet. Seperti itu. Ini kumulatif populasi kumulatif, bukan kumulatif populasi, kumulatif income untuk periode pertama, dan ini nanti kumulatif income untuk periode kedua ya. Lalu saya coba hitung untuk yang tahun kedua. Berarti ini adalah ini dibagi ini ya. Oke. Lalu saya sort dia ke bawah ke sini. Oke, dan ini adalah kumulatifnya. Berarti ini adalah 0, ini 0 ditambah dengan ini. Lalu ini adalah ini ditambah dengan ini. Oke, dan seterusnya. Oke, sehingga yang paling bawah nanti angkanya 1 atau 100 ya, 100% kalau saya jadikan persen. Tapi saya nggak mau jadikan di persen, saya nggak akan kalikan 100. Oke, lalu bagaimana cara menggambarkan si kurva Lorenz-nya ya? Kita coba insert ini. Nah, ini. Terus klik sebentar, saya coba geser ya. Sini. Ups, kejauhan. Oke, segini lah ya. Nah, saya klik kanan, terus select data. Oke. Ini saya add. Saya akan bikin garis equality-nya dulu. Equality, line of equality ya. Yang ini saya akan isi dari sini ke sini. Oke. Yang ini juga sama. Saya akan isi dari sini ke sini. Ya, kita oke. Nah, jadilah ini garis equality ya. Ini yang biru ini. Oke, selanjutnya saya akan bikin Lorenz curve untuk periode pertama. Ya. Saya kasih nama Lorenz 1. Serialnya itu adalah ini. Ya, ini dari D3 sampai D13, lalu yang Y-nya itu adalah yang ini. Oke. Coba saya oke. Nah, ini adalah Lorenz 1, oke. Dan saya juga akan coba bikin Lorenz 2. Coba saya add, saya kasih nama Lorenz 2. Oke, serial X-nya itu adalah ini. H3 sampai H13 yang ini ya. Dan series Y-nya itu adalah yang ini. I3 sampai I13. Saya enter. Nah, sorry, salah. Ininya bukan yang H, tapi ininya adalah yang ini, yang D. Oke, saya enter. Oke. Nah, jadilah Lorenz 2, oke. Seperti itu. Cara kok di close. Sorry, saya akan ulangin sedikit. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa saya kecilin aja ya. Nah, segini. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan tadi pembahasan sebelumnya, ternyata dengan menggunakan data ini, kalau kita lihat Lorenz-nya, berarti si tahun pertama ya, dia ini cenderung lebih merata pendapatannya dibanding dengan periode kedua, oke? Seperti itu. Ini karena jarak dari sumbu diagonal atau dari line of equality-nya itu yang periode kedua lebih jauh, yang warna abu-abu ini ya, yang kedua. Sedangkan yang periode pertama ini yang warna orange, dia lebih dekat ke garis equality. Ya. Jadi si periode 1 itu cenderung lebih merata dan si periode 2 itu cenderung lebih timpang dibanding dengan periode pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke sini.
Itu tadi pengukuran dengan menggunakan Excel. Uh, Lalu kita coba lihat paper dari Prof. Arif Ansorif ya. Prof. Arif Ansori. Ini saya udah buka di sini. Nah, ini dia judulnya. Bukan yang ini, sorry. Yang ini ya, 20 Years of Expenditure Inequality in Indonesia. Ya, dari tahun 93 sampai 2013. Beliau mau nunjukin di paper ini gimana sih tingkat ketimpangan selama ketimpangan pendapatan, atau di sini dia bilang ketimpangan pengeluaran ya, karena pengukurannya berdasarkan pengeluaran ya selama 20 tahun terakhir di Indonesia. Oke. Teman-teman bisa baca di sini nanti kenapa dia pakai pengeluaran, kenapa pengeluaran itu bisa digunakan sebagai proksi dari pendapatan. Ya, nanti ada pembahasannya di sini. Lalu juga beliau menghitung tentang ini Lorentz dan Gini rasionya. Nanti kita lihat di bawah ada. Terus beliau juga menghitung ini decile dispersion ratio ya, yang tadi coba kita hitung, atau 10% terkaya dibagi dengan 10% termiskin tadi kan. Nanti ada gambarnya di bawah. Lalu ya ini aja banyak panjang tulisan cerita-ceritanya. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ternyata ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari tabel ini. Kalau kita lihat bahwa si ketimpangan Indonesia ini, sayang tahunnya 2013 karena memang papernya dipublish tahun 2014-an mungkin ya. Jadi datanya baru tersedia sampai 2013. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa dari 93 sampai 2013 itu si ketimpangan Indonesia ini cenderung meningkat. Oke. Cenderung meningkat nih. Ya, dari tadinya hanya 0,3 sekian nih, 35 sekian, terus di tahun 2013 ini yang garis nggak putus-putus ya, yang garisnya hitam Indonesia kan, dia ada di 0,4 sekian, 0,41, 0,42 mungkin ya. Nah, lalu yang selanjutnya bisa kita tangkap di sini bahwa ketimpangan di daerah urban itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di daerah rural ya. Walaupun keduanya ini sama-sama mengalami peningkatan selama 20 tahun terakhir ya. Kalau dilihat ini kan urban yang garis titik-titik tapi yang besar. Kalau yang rural yang titik-titiknya lebih rapat ini. Oke. Tapi yang kita tangkap seperti itu. Walaupun keduanya sama-sama mengalami peningkatan, tapi yang urban ini tingkat ketimpangannya lebih tinggi ya. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan di perkotaan itu lebih tinggi daripada tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan. Oke. Si Gini rasio ini dikalkulasi atau dihitung dengan menggunakan data Susenas ya, dari tahun 93 sampai 2013. Oke. Ini Lorentz-nya ya, kalau teman-teman bisa lihat kan persis ini tadi kayak yang di buku ya. Ini adalah garis equality-nya tadi, line of equality ya. Lalu yang titik-titik kecil ini adalah 2003, terus ini ya, sorry yang tengah ya, yang titiknya yang tengah inilah pokoknya, ini tahun 93 ya. Lalu sebenarnya Indonesia itu sempat berkurang ketimpangan ya sampai dengan tahun 2003 ya. Ini kan karena kalau kita lihat di sini kurva Lorentz-nya naik ya, dari yang tengah ke yang paling yang paling dekat dengan garis equality, atau semakin dekat dengan garis equality kan tadi kita tahu bahwa dia ketimpangannya akan semakin rendah. Sedangkan di tahun 2013 justru dari 2003 ke 2013 justru ini si ketimpangannya malah meningkat ya, karena si garis Lorentz curve-nya ini makin menjauh dari kurva 45 derajat ini ya, garis diagonal atau line of equality. Dan kita tahu semakin jauh dari semakin jauh si Lorentz curve dari line of equality ini menunjukkan bahwa si ketimpangannya itu semakin tinggi. Seperti itu ya. Ini juga dihitung dengan menggunakan data Susenas. Oke. Nah, lalu beliau juga menunjukkan perbedaan antara Jawa dan non Jawa. Oke. Ini yang Jawa, lalu yang ini yang non Jawa ya. Nanti coba kita lihat di bawah ada lagi deh garisnya kalau nggak salah ya. Lalu yang selanjutnya saya ingin kasih lihat adalah, nah ini adalah
Mana desil bukan sih? Hmm. Ya, ini adalah desil dispersion ratio ya. Kalau teman-teman lihat, dia nggak jauh berbeda dengan hasil dari Gini. Artinya dia konsisten dengan hasil perhitungan si Gini ratio. Oke. Dari tahun 93 atau 20 tahun terakhir, dari tahun 93 sampai 2013, si ketimpangan di Indonesia itu mengalami peningkatan. Ya, yang garisnya tebal ini adalah Indonesia nih, yang dari mulai sini, ini kan, ini Indonesia, terus dia naik sampai sini nih, sampai angka 12 ya, ini ke sini kalau ditarik. Oke. Dan angka 12 artinya si 20, sorry, penduduk 10% terkaya dia menikmati hampir 12 kali lipat pendapatan nasional daripada si penduduk 10% termiskin. Oke, itu kalau dilihat secara nasional. Lalu ada juga urban dan rural, mungkin nanti akan coba kasih lihat dari yang lain ya, ini nggak terlalu jelas grafiknya. Nah, seperti itu ya. Dan paper ini menurut saya adalah salah satu referensi yang wajib dibaca kalau teman-teman mau nulis tentang ketimpangan di Indonesia. Oke. Lalu yang kedua ada juga nih buku ini, buku ketimpangan pembangunan di Indonesia dari berbagai aspek ya. Nanti Prof Arief ada nulis juga di sini satu chapter. Saya pernah baca bukunya ini. Ini Sudahkah kesejahteraan merata bagi semua? Dia menelaah ulang ketimpangan multidimensi di Indonesia ya. Ini uh, salah satu tulisan dari Prof Arief juga ya. Coba kita lihat ini halaman 21 ya. Sebentar. Nah ini. Oke. Uh, Bukunya pakai bahasa Indonesia jadi lebih mudah buat dimengerti sebenarnya. Jadi teman-teman bisa download gratis kok, free ini. Ya, ini kemiskinan, dia bahas dulu tentang kemiskinan, baru tentang ketimpangan. Nah, ini koefisien Gini ya. Ini tadi Indonesia urban dan rural. Oke, kalau kita lihat yang sama kayak yang tadi ya, yang urban lebih tinggi daripada yang rural. Terus ini Jawa dan non Jawa. Oke, kalau dilihat di sini, keduanya baik di Jawa maupun di luar Jawa, si ketimpangan itu selama 20 tahun terakhir mengalami peningkatan ya. Dari ini semuanya, hampir semua daerah di Jawa dan non Jawa, urban dan rural, semuanya itu mengalami peningkatan 20 tahun terakhir ya, atau dari 93 sampai 2013. Dan yang pasti lagi di Jawa ya, ini kalau kita lihat garis yang merah dibandingkan dengan yang hijau, yang merah adalah urban, yang hijau adalah rural. Di Jawa ini si urban itu dia lebih tinggi ketimpangannya dibandingkan di pedesaan, di rural ya. Dan di luar Jawa juga terjadi. Tapi yang menarik, kalau kita bandingkan ketimpangan di uh, Jawa dan di daerah perkotaan, dia jauh lebih timpang dibandingkan perkotaan di luar Jawa ya. Sedangkan untuk daerah pedesaan ini mungkin nggak terlalu jauh bedanya ya, sama-sama yang hijau nih, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Itu koefisien Gini ya, dilihat dari ketimpangan dilihat dari koefisien Gini. Oke. Lalu nah ini ada lagi, beliau juga menghitung Palma Index, mungkin teman-teman nanti bisa baca ya kan. Dia tadi adalah ini kan 10% penduduk termiskin, terkaya terhadap pendapatan 40% penduduk termiskin ya. Dibikin oleh Gabriel Palma nih. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa baca ini bukunya ya. Terus hasilnya seperti ini. Oke. Berarti kalau ini yang biru adalah Indonesia, yang merah itu urban, dan yang hijau adalah rural. Hasilnya pun konsisten sesuai dengan apa yang ada di Gini tadi, bahwa si 20 terakhir ini mengalami peningkatan ya. Tapi dan si urban itu lebih tinggi daripada si rural. Oke. Nah, kalau dibaca di sini kan angkanya berkisar satu nih, 1, sekian lah ya, 1,5 ini di rural ya. Yang di urban itu sekitar 1 sampai 2, sekian lah ini yang merah kan. Berarti orang 10% terkaya itu dia menikmati 20%, 20, sorry, menikmati dua kali lipat pendapatan nasional, dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40% termiskin. Oke. Ada lagi gak ya?
mungkin itu yang bisa ditunjukkan ya dari paper yang ini. Oke, terus nah ini yang ini desil ya, pengeluaran 10% termiskin terhadap 10% rumah tangga terkaya terhadap 10% rumah tangga termiskin ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca yang ini. Oke, kita coba balik lagi ke ini PPT-nya. Kita coba balik lagi ke sini note. Oke, lalu ada beberapa indikator lain ya yang dapat digunakan untuk menunjukkan ketimpangan. Oke. Yang pertama, walaupun secara umum yang paling banyak terjadi, yang paling banyak dilakukan untuk menghitung ketimpangan di Indonesia itu adalah dengan menggunakan expenditure yang ini. Oke. Tapi ada juga beberapa penulis yang mencoba mengukur si ketimpangan berdasarkan pendapatan ya. Dan karena di Susenas tadi itu nggak ada data pendapatan ya, data pendapatan itu adanya di Sakernas. Sakernas itu adalah survei Angkatan Kerja Nasional ya. Di Sakernas ini ada kuesioner tentang pendapatan. Oke, salah satunya ini ditulis oleh dosen kita juga ya, namanya Pak Victor Permana. Papernya ini earning differential between male female Indonesia evidence from Sakernas data ya. Nah, beliau ini menghitung si ketimpangan berdasarkan pendapatan ya, earning inequality ini disebutnya. Oke. Terus ya kalau nggak salah ada nggak ya grafiknya ya, coba saya lihat bentar. Oh, ini dia membandingkan female dan male ya, antara perempuan dan laki-laki. Gimana sih perbedaannya, ketimpangannya. Oke, yang pasti beliau ini menulis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan pendapatan ya, data pendapatan, bukan data pengeluaran seperti banyaknya orang nulis di Indonesia. Oke. Nah ini sini tapi datanya kepotong nih. Ya pokoknya ini dia bikin koefisien Gini dengan menggunakan Sakernas atau dengan menggunakan indikator pendapatan ya. Oke, lanjut kita balik lagi ke sini note. Oke, lalu si ketimpangan itu juga bisa ditunjukkan dengan indikator lain yang namanya PCA. Oke, atau Principal Component Analysis ya. Dan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan data IFLS, oke. Atau biasanya kalau teman-teman pernah pakai data ini kesehatan IDHS ya, Indonesia Demography Health Survey ya. Ini data keduanya adalah free ya, beda sama Sakernas dan Susenas. Sakernas dan Susenas keduanya bayar, kalau IFLS dan IDHS keduanya free ya. Cuman si IDHS ini sayangnya dia nggak ada tiap tahun, dia per 5 tahun, cuman terakhir tahun 2017. Lumayan tuh harusnya 2017 2018 deh, antara keduanya saya lupa pastinya ya. Nah, si PCA ini dia menghitung ketimpangan tapi bukan berdasarkan pendapatan dan juga bukan berdasarkan pengeluaran, oke. Tapi dia menghitung ketimpangan berdasarkan kepemilikan aset ya, si kepemilikan aset. Contohnya salah satunya ini oke. Ini publikasi in data we trust, Analysis of Indonesia Socioeconomic Survey Data. Oke, tapi dia tetap menghitungnya pakai Susenas karena di Susenas juga ada ya data tentang kepemilikan aset. Ya, cuman kalau nggak salah ini dari TMP2K, saya lupa. Nggak tahu deh, saya lupa. Ya kan benar dari TMP2K. Coba kita cari prinsipal. Nah ini dia ya, nanti disebutnya adalah wealth index ya. Dia digunakan dengan dihitung dengan menggunakan principal component analysis, oke. Nanti ada angkanya dan si itu bisa digunakan untuk menunjukkan ketimpangan, oke. Terus apa aja biasanya aset yang digunakan Pak untuk menghitung si PCA ini? Banyak. Ini beberapa contohnya ya. Ada kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, terus televisi, telepon, AC, water heater, pemanas dan lain sebagainya ya. Komputer, terus ada
jenis apa nih, karakter dari rumah yang ditempatinya. Kayak kita juga harus lihat nanti mereka untuk menghitung si PCA ini, mereka harus lihat juga atapnya, wallnya, dinding rumahnya, atap rumahnya, terus lantainya terbuat dari apa. Ini teman-teman bisa pelajari ya. Yang pasti sekarang teman-teman tahu bahwa oh, ada indikator lain untuk mengukur ketimpangan pendapatan selain dari Gini rasio, okay? Dengan menggunakan PCA. Dan kalau misalkan teman-teman nggak memiliki data Susenas atau IFLS, teman-teman bisa, atau Sakernas, teman-teman bisa menggunakan data yang gratis, ada IFLS dan ada juga IDHS ya. Tapi ya walaupun si data ini keduanya memiliki kekurangan. Kalau IFLS ini sama, dia nggak tiap tahun ada, tapi kalau nggak salah 7 tahun sekali ya dia surveinya. Tapi dengan FLS ini bisa digunakan kalau kita memakai data mikro, dia bisa digunakan sebagai panel ya, karena si respondennya itu setiap survei FLS itu selalu diikutin yang responden pernah diwawancara ya, jadi dia bisa dipanelin datanya. Oke. Kalau IDHS nggak bisa, dia cross section biasa. Oke. Nah, terakhir kalau misalkan teman-teman ingin apa ya, mengukur ingin bermain dengan data mikro ya, si ketimpangan ini bisa juga salah satu pendekatannya dengan melihat dari kelas pendapatan. Oke. Kelas pendapatan atau income class misalkan ya, atau expenditure class ya. Misalkan ini teman-teman mau melakukan analisis pada tingkat ya, individu atau rumah tangga ya, teman-teman bisa menggunakan mengelompokkan si rumah tangga tadi masuk ke kuintil keberapa ya, lalu tinggal dianalisis ya. Misalkan teman-teman pakai regresi, ternyata nanti ketahuan ya hasilnya seperti apa. Atau misalkan teman-teman mengelompokkan si rumah tangga atau individu tadi berdasarkan desil ya, teman-teman bagi menjadi 5 kelompok. Terus dari masing-masing kelompok ini dilihat karakteristiknya seperti apa, misalkan karakteristik pendidikannya seperti apa dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan PCA ya, dan ini bisa di analisis ini bisa dilakukan dengan menggunakan semua data mikro yang tersedia tentunya. Oke. Oke, selanjutnya dari mana data dari mana data ketimpangan ini bisa teman-teman peroleh ya? Kalau misalkan levelnya nasional atau provinsi, teman-teman bisa langsung buka website si BPS-nya ya. Nanti di sini ada ini, masuk ke sosial pendudukan, lalu nanti teman-teman lihat yang ini, kemiskinan dan ketimpangan. Oke. Terus dari sini, nah ini nanti coba teman-teman cari yang ini, Gini rasio provinsi ya. Ini ada Gini rasio per provinsi dari tahun 2002 sampai 2019. Oke. Sebentar. Nah ini dia ya datanya dari 2002 sampai 2019. Terus si BPS juga menyajikan dalam perkotaan, dia memisahin ya, perkotaan, terus ada pedesaan dan ada total nasional ya, pedesaan dan perkotaan. Oke. Ini provinsinya masing-masing ya. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada September sama Maret ya, setiap tahunnya ada dua kan, ada Maret ada September. Ini sejak 2016 deh kalau nggak salah ya, sejak 2006 enggak, sejak 2012 kalau ya, betul. Sorry ya, sejak 2011 berarti. Oke. Dibagi jadi dua, Maret dan September. Apa bedanya? Yang Maret ini biasanya keduanya sebenarnya dihitung dengan menggunakan data Susenas. Jadi Susenas itu dipublish tahun 2 kali, ada Maret ada September. Nah yang bulan Maret ini bisa dilakukan bisa menghitung sampai dengan level kabupaten kota, sedangkan yang September dia hanya bisa menghitung sampai dengan level provinsi. Ini provinsinya ada dari Aceh sampai Papua ada dia. Oke. Terus yang paling bawah tabelnya, ini row paling bawah, dia ketimpangan pendapatan atau Gini rasio di Indonesia ya. Nah, kita akan coba lihat gimana cara ngitung si Gini rasio ini dengan menggunakan ini Stata ya. Oke, jadi ini biasa lah ya, setiap mulai Stata biasanya saya selalu melakukan dua hal ini, clear all sama change directory
directory ini kan ngatur directory mana yang mau kita pakai buat ngeran si statanya ini, dan nyimpen data segala macamnya ada di folder itu ya kan. Terus ini datanya, oke. Nah, ini data Susenas 2018 Maret ya, dan ini adalah data core individu Susenas core individu bulan Maret 2018 ya. Kalau teman-teman lihat buka datanya, salah. Kalau teman-teman buka datanya, ini ada nih row, ini ada tabel ya, kolom R101, R02 sampai paling kanan nanti ada urut, ini nomor urut rumah tangga dan lain sebagainya. Ada banyak sekali variabelnya ya, bisa dilihat di sini. Oke. R101 itu apa? Ini provinsi, ini kabupaten kota, dan seterusnya, ini urban rural dan seterusnya ya. Ini nanti ada ini juga, ada PDF-nya. PDF-nya itu saya nggak tampilin sekarang ya, karena panjang lama nanti. Oke, tapi si Gini itu dihitung dengan menggunakan ini perintahnya inecdeco ya. Salah satu perintah untuk menghitung Gini rasio itu adalah dengan menggunakan inecdeco. Oke. Lalu expenditure cap ini adalah variabel pengeluaran per kapita ya. Dan karena si Susenas itu adalah survei, lalu bagaimana caranya si sampel yang ada dalam survei tersebut dapat mewakili populasi, itu kita dapat menghitung Gini rasio dengan menggunakan bobot ya. Ini frekuensi weight, itu adalah frekuensi weight, ada banyak sih macamnya, ada AOW, average weight, terus ada weight biasa, ada frequency weight. Untuk menghitung ketimpangan ini biasanya kita menggunakan frequency weight ya. Terus ini TR ini adalah integer, sedangkan si FWT ini adalah variable weighted-nya ya, variable weighted yang ada di Susenas. Oke. Coba saya buka nih lagi datanya. Nah ini. Oke, kita punya expenditure kapita, terus ada ini FW, frekuensi weight. Nah, si frekuensi weight-nya ini kan angkanya pakai koma ya. Oke, makanya saya jadikan integer tuh biar dia pembulatan, ngebulatin si komanya tadi. Oke, coba kita run ini ya, do file ya. Oke, videonya saya pause sebentar barusan karena kalau teman-teman harus nunggu agak lama. Ya, ini hasilnya. Gininya adalah 0,38935. Oke. Coba kita cek tadi data BPS berapa? 2018 Maret Indonesia. Ini ya, 0,389 ya. Kalau dilihat berarti ini angka Gininya itu udah sama ya, antara BPS dengan hasil perhitungan kita. Setidaknya perhitungan kita itu udah sesuai dengan perhitungan si BPS. Oke. Lalu kalau teman-teman mau ngitung si Gini rasio ini per provinsi ya, tinggal tambahin aja ini nih, koma by R101. R101 ini adalah kode provinsi ya. Coba kita run. Oke, ini hasilnya ya. Ini adalah Gini yang nasional ya. Oke. Terus kalau kita ke bawahin, terus nah ini dia, ini adalah Gini per provinsinya ya. 11 ini adalah Aceh, terus 12 ini Sumatera Utara, seterusnya ya, sampai yang paling bawah ini adalah Papua. Oke, 0,3387 ya. Kita coba boleh cek sama yang BPS, berapa yang BPS tadi angkanya. Ini Papua 0,384, yang hasil perhitungan kita adalah 0,38387, atau kalau dibulatin kan sama ya hasilnya, sama 0,384 sama. Oke. Nah, seperti itu cara menghitung Gini untuk level pada tingkat provinsi ya. Nah, selanjutnya gimana cara ngitung si Palma rasio. Oke. Sama, saya akan tetap menghitung dengan menggunakan ini data Susenas tadi, data Susenas core individu 2018 Maret ya. Terus ini ada perintah extil, terus saya bikin variabel nih, desil. Saya bikin variabel namanya desil ya, atau ya apapun itulah. Oke.
Terus saya bikin nama variabelnya dengan menggunakan si expenditure per kapita, ya. Lalu saya bobotkan dan saya bagi si expenditure per kapita itu menjadi 10 kelompok. Oke, karena Palma tadi harus ngitung 10% terkaya terhadap 40% termiskin. Berarti saya harus punya yang 10% terkaya, berarti akan saya bagi menjadi 10 kelompok, ya. Ini saya bagi, lalu saya apa ya, ini generate bottom sama dengan desil. Oh ya, saya bikin variabel baru, ya, buat bikin dummy aja sih sebenarnya. Dia bakal ngasih angka 1 kalau misalkan si individu itu merupakan top 10, dan saya bakal ngasih angka 1 kalau dia bikin kalau dia top 40, ya. Generate variabel, sisanya 0, sisanya titik. Oke. Terus ini saya run. Oke, kalau teman-teman bisa lihat nanti di sini, ini desil, ya, ini variabel desil yang tadi saya bikin. Oke, si desil ini menunjukkan angka 1 sampai 10, ya. Kalau nggak percaya kita tab aja si desilnya. Tuh di sini, tab desil. Ini angkanya adalah 1 sampai 10, ya. Seperti itu. Oke, lalu kalau kita lihat lagi ada angka 1 sampai 10 kan, ya. Yang 1 ini berarti si rumah tangga ini masuk ke dalam kelompok 10% termiskin. Oke. Kalau angka 3 dia adalah termiskin ketiga, dan seterusnya, ya. Nanti kalau kita temu, nah ini angka 2 berarti adalah kelompok termiskin kedua, berarti, ya. Seperti itu. Dan mana ya, ada yang 10 nggak sih nilainya? Kalau angka 10 berarti dia adalah rumah tangga yang masuk kelompok ini dia. Kalau yang desilnya ini adalah 10, berarti si rumah tangga si individu ini dia masuk ke dalam 10%, termasuk dalam kelompok penduduk 10% terkaya, seperti itu, ya. Nah, tadi udah saya run, terus saya coba collapse nih, ya. Saya jumlahkan kan tadi sesuai dengan yang di PPT itu, saya jumlahkan masing-masingnya income-nya, dan saya bentuk weighted-nya juga, terus saya hitung si palmanya. Oke. Nah, inilah dia nilainya. Oke. Ini adalah jumlah pendapatan di top 10 atau di 10% terkaya. Ini adalah jumlah pendapatan di 40% termiskin, dan kalau dibagi hasilnya segini, 1,75 sekian, ya. Ini menunjukkan bahwa orang kaya di Indonesia itu dia menikmati 1,75 kali dari pendapatan 40% penduduk termiskin. Oke, dan kalau kita bandingkan dengan paper yang ini dari buku ketimpangan tadi, yang ada Palma rasionya, mana Palma rasio tadi, ini, ya. Nah, ini, ya, angkanya segituan, ya. Angka di 2013 ini nasionalnya kan ada di 2, ya. Berarti sekarang 2018 sudah turun harusnya, angkanya ada di sekitar segini, ya. Nah, di 1,7 sekian tadi angkanya kan. Ini dia, angkanya di 1,75, berarti grafiknya mengalami penurunan, ya. Artinya si Indonesia ini dari banding dengan 2013, berarti 2018 tingkat ketimpangannya berkurang. Oke, baik nggak? Ya baik dong, ketimpangan berkurang kan. Nah, lalu selanjutnya, gimana sih? Nah, ini untuk menghitung desil dispersion. Oke. Sama konsepnya, yang bedakan tadi kan kalau Palma dia adalah ini, ya, 10% terkaya dibagi dengan 40% termiskin. Kalau si desil 10% terkaya dibagi dengan 10% termiskin. Oke. Berarti saya bisa run ini dengan hampir kode yang sama, ya, hanya saya bedakan di sininya aja nih. Di perintah ini line 27 dengan line 17 ini hampir sama, cuman kalau di sini kurang dari 4, ini artinya adalah bottom
apa ya, kayak 40% termiskin, kalau yang ini hanya 10% termiskin ya. Coba saya run. Ups, enggak saya kasih buy, kita hitung nasional aja. Oke, dan ini udah jalan semuanya. Terus ini hasilnya. Oke, nah ini adalah jumlah pendapatan atau jumlah pengeluaran dari 10% terkaya, penduduk 10% terkaya. Yang ini adalah jumlah pendapatan dari penduduk 10% termiskin. Dan kalau kita bagi yang 10% terkaya dengan 10% termiskin, hasilnya adalah segini, 10,873. Artinya orang kaya itu dia menikmati 10 kali lipat dari total pendapatan nasional dibanding dengan 10% termiskin ya. Tadi kalau kita bandingkan sama hasil dari papernya Prof. AA yang ini ya, ini kan adalah desil, oke, 10% terkaya dengan 10% termiskin ya. Di nasional ini tahun 2013 nih ya, ada di 10%, ada di 12%, oke. Dan angka kita dengan menggunakan Susenas 2018 ya, yang ini angka kita jauh lebih kecil ya, cuman sekitar 10,8, sedangkan yang ini tahun 2013 ada di 12 tadi. Berarti kalau kita lihat ketimpangan dari indikator desil dispersion ratio Indonesia itu dibanding tahun 2018 dibanding tahun 2013, ketimpangannya mengalami penurunan. Oke, itu tadi desil dispersion ratio ya. Terus sekarang saya ingin coba menunjukkan ke teman-teman, Pak, kalau per kabupaten bisa nggak dihitung? Bisa, bisa banget ya. Seperti ini misalkan, saya akan coba hitung. Nah, seperti ini hasilnya ya. Uh, Sorry sebentar, karena panjang banget ya, di Indonesia ada lebih dari 500 kabupaten kota ya, jadi dari videonya saya pause karena terlalu lama mungkin ya, tapi ini hasil perhitungan do file ya. Ini tadi kita mulai dari sini kan, use bla 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 ya. Ini adalah Gini nasionalnya, angkanya masih sama. Lalu ya ke bawahnya ini nanti ada sorry sebentar, ini ada Gini rasio ya, ini untuk kabupaten 1101, ini kode kabupaten ya. Ini salah satu kabupaten di Aceh, saya nggak tahu kabupaten apa. Terus sampai kabupaten paling akhir nanti kota kabupaten di Papua ya, seperti itu. Nah, gimana caranya ngeluarin ini menjadi sebuah data ya? Ini saya akan pakai perintah seperti ini ya, for each y, pakai segini ya. Coba saya run. Nggak, sebentar, harusnya nggak lama ini. Oke, ini hasilnya. Nih saya bisa browse ya. Ini jadinya nih untuk masing-masing kabupaten kota. Sekarang si angka yang tadi udah terbentuk dalam data ya. Dan kalau kita lihat kita punya 514 kabupaten kota tahun 2018 ya. Lalu sebentar. Terus gimana cara nampilinnya biar bagus, Pak? Karena kalau tabel gini kayaknya pusing orang bacanya ya. Saya bisa tampilkan ini, kita bisa tampilkan si data ini ke dalam bentuk peta biar lebih enak dibacanya ya. Coba ini saya save dulu datanya. Terus buat menampilkan ke dalam peta, teman-teman harus punya data SHP-nya ya. Dan data SHP itu, untuk merubah data SHP ke dalam DTA, karena si Stata kan hanya baca DTA aja ya. Ini caranya seperti ini ya. Terus nanti kita punya dua data, berarti kita ada database dan ada data koordinat. Database ini data yang digunakan nanti untuk menggabungkan data centroidnya gitu, data petanya dengan
data si Gini-nya, sedangkan si data koordinat ini adalah data untuk menggambarkan petanya. Oke, berarti kan peta itu sebenarnya kayak ngegambarin grafik, dia perkumpulan dari titik-titik gitu sampai dengan membentuk sebuah peta, ya kan. Kalau di grafik titik-titik sampai dengan membentuk sebuah grafik atau scatter plot misalkan, ya. Nah, terus ini udah kita rubah data SAP-nya menjadi DTA, dan kita juga udah punya dua data, ya. Terus Gen ID ini adalah ID kabupaten kota, Centroid ini adalah ini coba saya tunjukin ya. Ini kita coba pakai data yang akan kita gabungkan dengan data sininya. Oke, di sini. Ini ada data ID, terus Centroid itu ininya nih. Koordinatnya, koordinat X, longitude X, dan Y X underscore C dan Y underscore C ini adalah longitude latitude. Oke, ini nomor provinsi, ini nomor kabupaten kota, ini nama provinsi, ini nama kabupatennya, kabupaten kota, terus ini kode kabupaten kota, ya. Ini penggabungan dari kedua kode ini, provinsi dan kode kabupaten kota. Oke, lalu saya bikin variabel kabupaten, saya jadikan string, saya merge dengan data Gini, saya drop kalau ini ya kabupaten kota yang di peta itu nggak ada, karena kebenaran saya hanya punya data SAP untuk peta tahun 2010, sedangkan si data Gini-nya ini saya hitung untuk kabupaten kota tahun 2018, dan which is tahun 2018 itu jumlah kabupaten kotanya akan lebih banyak, ya. Makanya saya drop nih yang di 2018 ada tapi di 2010 nggak ada, maka saya drop yang di 2018 ini. Oke, jadi saya hanya menggunakan sebanyak 400 sekian kabupaten kota di tahun 2010, ya. Ini sebanyak 492 kabupaten kota. Oke, terus kemudian saya gambarkan petanya dengan perintahnya ini spmap, ya. Ini nama variabelnya using itu kita menggunakan data apa, ya? Kita gunain data yang kedua, yang ini, data koordinat. Oke, terus ini ID itu ya ID-nya, terus ini warna petanya blue, oke, biru. Semoga bisa, tapi kayaknya teman-teman harus ini dulu sebelumnya, SSC install dulu, ya. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, ini dia data petanya, agak berat sih memang, ya. Ini dia data petanya. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini kalau semakin tua warnanya maka ketimpangannya semakin tinggi. Ini 0,36 sampai dengan 0,45, ya. Ini yang paling tinggi ketimpangannya, yang birunya tua ini. Semakin muda warna birunya itu semakin rendah tingkat ketimpangannya. Oke, dan kalau kita lihat di sini di Jawa ini tingkat ketimpangannya tinggi, ya wajar, ya. Tadi hasil perhitungan secara skala nasional juga dari Prof. Arif di papernya nunjukin kalau di kota itu hasil timpangannya tinggi, ya, di urban, ya, daerah perkotaan. Tapi ya kalau kita lihat lagi berdasarkan kabupaten kota, ternyata di daerah timur juga tingkat ketimpangannya tinggi, ya. Ini mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan. Inilah yang akan kita coba bahas di materi selanjutnya, ya. Ini cara menampilkan peta dari kabupaten kota, oke. Dan setidaknya kalau kita gambarkan si petanya, kita nggak terlalu pusing baca data seperti tadi, dan orang mudah melihatnya, oh ternyata yang tinggi ada di sini, yang rendah ada di sini, dan seperti itu, ya. Dan ini bisa dibentuk untuk variabel apapun, oke.